Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih meneruskan tema besar kita bahwa rencana Bapa menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi yang akan dijalankan oleh tim atau orang-orang yang dipilihnya, yang sudah diproses, dibentuk ya menjadi raja-raja, imam-imam dan juga serupa segambar dengan dia untuk menjalankan kerajaan anaknya itu dengan maksud menaklukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, itu tentu kerajaan setan, iblis, roh jahat itu, dan tentu merampas tawanannya, manusia-manusia yang sudah ditawan olehnya, dan bawa kepada Tuhan Yesus supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, ya. Dan pada akhirnya bumi bergerak menuju bumi baru dan Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, kemuliaannya, karakternya, semuanya di dalam semua manusia dan oleh semua manusia. Inilah cerita kehidupan yang dirancang oleh Bapa dari Kejadian Wahyu, kita bisa baca itu dengan fokus bumi ini. Nah, sekarang tema kita, tema kecilnya, itu adalah pelayanan-pelayanan setelah zaman ini, setelah Tuhan Yesus datang, biasa disebut kedua kali. Karena banyak orang dalam Kristen itu begini punya konsep. Begitu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita diangkut sebagian yang dipilih itu masuk surga. Nun jauh di sana, nggak tahu di mana. Katanya jalannya dari emas, rumah Bapak, apartemennya bagus. Nyanyi-nyanyi terus di sana, kerjanya nggak karu-karuan. Setelah itu yang tidak dipilih dilempar ke neraka selama-lamanya. Kekal katanya dalam pengertian selama-lamanya begitu ya. Ini membuat rencana Bapa yang semula Kejadian 1 ayat 2, 6, 8 itu menjadi konyol sekali, putus di tengah jalan. Karena rencana Bapa jelas, baiklah kita menjadikan manusia, nggak dibilang sebagian manusia. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa di bumi. Dan ketika Adam Hawa diciptakan di Taman Eden, di Taman Eden itu belum jadi. Itu masih baru kerajaan surga yang di bumi di tahap awalnya, di mana manusia harus belajar memelihara taman, menjalankan kerajaan surga itu, dan masih harus diuji. Ada 2 pohon kan, jadi manusia perlu diproses. Jadi itu kalau nanti doktrinnya neraka kekal, putuslah. Setelah Tuhan sudah datang katanya nggak ada lagi kasih karunia, ya. Saya mau kasih tahu ini saudaraku, saudara, Alkitab ini berbicara kasih karunia sampai langit dan bumi yang baru, di mana pohon kehidupan di situ daunnya jadi kesembuhan buat bangsa-bangsa. Ada air kehidupan itu ditawarkan oleh mempelai domba maupun oleh Roh Kudus, tawarkan dengan cuma-cuma. Kok berani-beraninya ya ngomong nggak ada lagi kasih karunia setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali, biasa disebut gitu. Itu dari mana? Nggak ada kasih karunia lagi. Ini saya pikir saya ini lebih hyper grace daripada Joseph Prince itu yang di Singapura itu. Tapi nanti kita mau lihat ini bahwa kasih karunia justru datang ketika lebih lagi ya. Kayak Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, yang biasa orang bilang kedua kali itu, ya. Untuk apa Yesus datang itu? Makanya kadang-kadang orang berpikir Yesus datang mengangkat orang, dia rapture, mau diangkat itu orang-orang kudus itu gara-gara ada antikristus dan macam-macam. Gimana sih? Tuhan Yesus datang ke sini untuk mengalahkan musuh, menegakkan kerajaannya supaya dihancurkan itu semua sesuai rencana Bapa semula. Kejadian 1 ayat 2, 6, 28. Kadang-kadang saya juga udah bingung juga ngomongnya mau bagaimana lagi. Ya. Oke lah, daripada itu nanti kita sambungan dulu lah. Setelah Tuhan Yesus datang ini maksudnya apa? Coba dulu saudara lihat ya. Ini harus poin yang satu ini saya nggak boleh lupakan dulu. Tidak semua orang Kristen yang lahir baru itu akan menjadi raja-raja dan imam-imam di muka bumi ini ketika Tuhan Yesus datang. Nah, mari saya baca dulu ini aja deh ya. Ayat-ayat, 2 ayat aja lah di kitab Wahyu ya. Untuk membuktikan bahwa kita ini sedang diproses di zaman ini untuk menjadi raja-raja dan imam-imam kelak di zaman berikut, yaitu yang biasa disebut zaman kerajaan 1000 tahun. Dan itu zaman penuh kasih karunia, karena kita berfungsi sebagai raja-raja dan imam-imam. Sudah tahu imam itu ya membawa manusia kepada Elohim dan bawa Elohim kepada manusia sebagai perantara.
raja-raja supaya kita berotoritas dalam melayani, soalnya nggak bisa. Keselamatan itu tergantung otoritas, bukan tergantung respon orang, ya. Coba dulu saya baca dulu Wahyu 5 ayat 10 ya, saya pakai LT. Dan engkau telah menjadikan kami ini adalah 4 makhluk dan 24 tua yang merupakan simbol daripada raja-raja dan imam-imam, ya. Engkau telah menjadikan, memproses itu ya, kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Jadi 4 makhluk dan 24 tua itu adalah orang-orang kudus yang mendapat kasih karunia, dipilih Tuhan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam di zaman berikut setelah nanti ini Tuhan Yesus datang. Nah, itu di dalam kitab Wahyu pasal 20 dijelasin. Zaman yang akan datang itu ya disebut zaman kerajaan 1000 tahun. Perhatikan nih. Dan aku melihat Wahyu 20 ayat 4 ya. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Penghakiman ini ingat ya, kita diberikan otoritas untuk menghakimi. Ingat definisi penghakiman itu. Penghakiman itu sesuai dengan Yesaya 26 ayat 9. Penghakiman itu apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar, bumi akan belajar kebenaran. Jadi penghakiman itu ada 2 aspeknya. Ada aspek yang memang memberi apa yang wajar orang itu lakukan, ya, apa yang ditabur orang itu tuanya, tapi juga melakukan pemulihan, ya. Jadi penghakiman itu bentuknya disiplin. Nah, kita diserahkan itu kuasa untuk menghakimi segala makhluk itu, supaya segala makhluk belajar mengenal kebenaran. Itulah dia kasih karunia, ya. Jadi ketika Tuhan datang menegakkan kerajaan di muka bumi, kita yang sudah mendapat kasih karunia untuk menjadi raja-raja, imam-imam, akan diberi kuasa untuk menghakimi, untuk menjalankan pemerintahan Elohim, dalam arti membuat segala makhluk mengenal kebenaran. Itu dia kasih karunia itu. Itulah zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah Yesus datang, bukan nanti sebagian orang lempar neraka selama-lamanya, sebagian diangkut ke sana, surga namun jauh di sana. Oke lah, sebagai penutup aja deh ya. Ini banyak orang kan, banyak teori, pokoknya percaya Yesus masuk surga. Nah itu dari mananya? Nggak ada itu Alkitab. Saya tantang saudaraku ya, setengah ayat aja. Cari dulu. Percaya Yesus masuk surga, dalam masuk surga, lempar ke sana jauh, nyanyi-nyanyi kerjanya. Coba dulu cari. Yang ada tuh cuman percaya Yesus dapat hidup kekal. Hidup kekal itu istilah Yunani zoe aionios. Kata benda aion itu, aionios itu aion. Kata bendanya waktu. Zoe itu hidup jenis Elohim. Jadi ketika seorang percaya Yesus, dia mendapat hidup jenis Elohim yang berupa benih, dimasukkan dalam dimensi waktu, tapi dia perlu bertumbuh. Itu makanya Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai joy, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, artinya bertumbuhlah joy itu. Di dalam joy inilah orang bisa mengenal Elohim. Joy itu Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah joy, inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar, Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi nggak ada percaya Yesus masuk surga ke sana sekali selamat tetap selamat, itu jargon-jargon yang menyesatkan aja itu. Kalau nanti gereja itu semua terus datang yang kedua kali, kita akan dihakimi semua. Disitulah Yesus berterus terang, mana hamba Tuhan, mana hamba mamon ini, mana yang mau cari Tuhan, mana yang cari kekayaan aja, mana yang cari kemuliaan Tuhan, mana yang cari kemuliaan manusia, ya. Itu semua dibuka hati kita, ya. Terus banyak orang bilang kalau penghakiman itu cuma nanti nentukin upah aja. Upah apa maksudnya? Upahnya ya kerajaan 1000 tahun itu, tapi itu bagi yang pemenang. Gereja, makanya Wahyu pasal 2 pasal 3, gereja dipanggil barang siapa yang menang. 7 gereja itu, karena gereja udah jatuh pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Kalau saudara tahu gelas itu pecah menjadi puing-puing, masih ada nggak gelasnya itu? Ya nggak ada. Yang ada cuman para pemenangnya yang merepresentatif, mewakili gereja itu. Sudah lihat deh perumpamaan penabur ya. Ada benih joy itu yang ditaburkan. Ada yang berbuah, ada yang tidak. Ada yang karena kekhawatiran tipu daya kekayaan nggak bertumbuh, tanah semakduri itu. Ada juga tanah berbatu, keras dia, begitu dia terima. Ini semuanya orang Kristen nih. Karena dia terima benih itu, dia bersuka cita, bertumbuh dia sejangka waktu, tapi hancur. Nggak ini. Nah, ada yang tanah yang baik, itulah yang mendapat kasih karunia untuk memperoleh kerajaan upah nanti di zaman berikutnya ini, ya. Tapi semuanya ingat kasih karunia-Nya. Ingat Lukas 12 ayat 32.
Bapa di surga bilang, hai kamu kawanan kecil ya, jangan takut ya, sebab Bapamu sudah berkenan memberikan kamu kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu untuk di zaman 1000 tahun itu bukan karena kita hebat atau lebih dari yang lain, ya, tapi karena kita dipilih untuk menjalankan kerajaan surga di muka bumi, untuk menaklukkan segala sesuatu, untuk memulihkan segala sesuatu, ya. Jadi intinya kasih karunia itu tetap ada di zaman setelah Tuhan Yesus datang, ya. Saudara jangan mau percaya dongeng konyol yang begitu Yesus datang sebagian diangkat ke surga nun jauh di sana, sebagian dilempar ke neraka selama-lamanya. Itu cerita apa itu? Bapa di surga itu sutradara yang paling luar biasa. Saya yakin ya, sutradara yang paling bego pun, yang paling tolol pun di dunia ini nggak mungkin bikin cerita seperti cerita doktrin kekristenan yang sangat dipercaya itu, doktrin neraka kekal. Nggak mungkin dia. Karena kalau cerita doktrin neraka kekal berarti Yesus dengan iblis kalah. Yesus cuma hanya sebagian aja kok yang ikut Yesus sekarang aja ya. Itu di dunia ada berapa? Hampir 7 miliar ya. Udah lebih nih. Berapa sih yang ikut Tuhan Yesus? Berapa yang ikut setan? Jadi bagaimana? Jadi setan menang gitu maksudnya. Gimana sih? Itu sutradara tolol pun nggak mungkin bikin cerita begitu. Jadi Bapak itu ceritanya luar biasa itu. Rencananya nggak gagal. Baiklah kita menjadikan manusia. Berarti semua manusia itu. Tapi diproses, ya, makanya prosesnya itu. Oke lah, jadi kesimpulannya bagaimana lah untuk ini, ya, jadi kayak curhat juga nih saya jadinya ya. Jadi kesimpulannya, ya masih ada kasih karunia di zaman berikut setelah Tuhan Yesus datang itu. Dan setelah Tuhan datang di muka bumi ini, dia nggak bawa saudara dan saya terbang ke sana, nggak. Kita akan memerintah di bumi untuk menaklukkan segala sesuatu yang di bumi, ya. Kerajaan apa? Kita menjadi hakim ya, diberi kekuasaan untuk itu. Supaya orang-orang mengenal kebenaran gitu loh ya. Itulah pemulihan segala sesuatu. Nanti kita sambung, nanti itu baru kerajaan 1000 tahun. Nanti masih ada lagi kerajaan zaman langit dan yang baru lagi. Semuanya masih ada kasih karunia ya. Oke lah, untuk saat ini semoga simpulannya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk melayani di zaman berikut sebagai raja-raja dan imam-imam, diberikan kuasa menghakimi agar makhluk yang di bumi ini mengenal kebenaran. Haleluya. Amin.